Nama saya Azka Mufliha, NIM G001804 908 OSC, topik psikiatri. Selamat pagi Ibu. Pagi. Saya dengan Dr. Mufliha berada di rumah sakit ini. Sebelumnya saya ingin menanyakan identitas Ibu ya Ibu, namanya siapa? Sabrina Mutia. Umur berapa Ibu? 9 tahun. Tempat tanggal lahir? 17 Juni 2021. Alamatnya di mana Ibu? Klaten. Kerjanya apa Ibu? Ibu rumah tangga. Apakah Ibu sudah menikah? Alhamdulillah sudah. Oke baik Ibu. Sebenarnya di sini Ibu bersama dengan adik Ibu ya Ibu. Iya. Misalkan di sini pasien yang bersama adiknya. Selanjutnya, sebelum kita melakukan pemeriksaan lebih lanjut, saya ingin menyampaikan beberapa hal, yaitu di bagian psikiatri ini biasanya kami dan peserta pasien akan bercerita mengenai permasalahannya, dan diharapkan pasien bisa rileks dan menceritakan segala permasalahannya dengan baik. Ibu tenang saja, untuk rahasianya akan kami jaga, tidak akan diberitahu kepada pasien lain maupun kepada dokter lain. Kemudian, apakah sejauh ini Ibu sudah nyaman hidupnya? Ya, sudah. Oke, baik, kita mulai ya Ibu. Ibu keluhannya di sini apa Ibu? Ya, jadi akhir-akhir ini saya tuh lagi sakit kepala. Terus karena nggak sembuh-sembuh selama 2 tahun, jadi tuh saya cemas saja, saya takut, saya khawatir kenapa-napa. Apakah ada pikiran-pikiran yang mengganjal sampai sekarang saat ini? Iya, ada. Saya takut kalau nanti saya kena kanker otak atau stroke, nggak ada yang tahu kan. Sakit kepalanya itu sebelah mana ya Bu? Sebelah sini, sebelah Itu belah kanan bawah iya, ya? kanan bawah. Apakah itu sampai berat Ibu? Iya, berat sampai menjalar ke leher. Apakah sampai dirawat di rumah sakit? Iya, berkali-kali, 4 kali kalau nggak salah. Sejak tahun berapa? 2 tahun lalu. Saya Saya khawatir. khawatir. Apakah sudah dilakukan pemeriksaan gitu? Sudah, kata dokter baik-baik saja, makanya saya kesini. Baik-baik saja, berarti memang tidak ada gangguan sebenarnya di bagian kepala ini, dari bagian syaraf. Oke, baik. Mungkin sejauh ini ada permasalahan ganjal Ibu yang dirasakan? Ya, Ibu saya ingin mengkonfirmasi pada adik Ibu. Mbak mungkin bisa menceritakan Mbak, apakah sejauh ini yang Mbak lihat apakah ada permasalahan dari kakak Mbak? Bisa saya asumsikan dari adik saya, ada dok. Jadi 3 tahun lalu suami dari kakak saya itu di PHK. Lalu akhirnya kerjaan dia cuma berjudi. Kadang kalau judinya nggak menang, dia menyakiti kakak saya. Oke, baik. Terima kasih Mbak atas informasinya. Begitu Ibu tadi pernyataan dari adiknya, menurut saya itu sudah merupakan permasalahan yang besar ya Ibu. Tapi menurut saya itu masih hal-hal sepele nggak sih dok, yang biasanya memang terjadi di rumah tangga. Jadi menurut saya itu hal biasa. Oke, mungkin sejauh ini Ibu cukup realistis ya Ibu terhadap masalahnya. Namun sebetulnya itu sudah menjadi suatu permasalahan yang cukup besar dan dapat mengganggu masalah kejiwaan. Nah, mungkin Ibu sejauh ini Ibu merasakan apa Ibu perasaannya? Cemas, khawatir. Oke, baik. Baik dokter, sejauh ini saya juga sambil berbincang-bincang dengan pasien, saya juga menilai status mentalis berupa keadaan umum, yaitu sikap dan penampilan. Dari penampilan, pasien berpenampilan rapi dengan kemeja putih dan rok hitam, berpenampilan sesuai usianya, yaitu 39 tahun. Kemudian untuk sikap kita itu kooperatif terhadap pemeriksa. Selain itu untuk aktivitas psikomotorik, pasien terlihat duduk dengan tenang, terkadang merenung, dan terkadang terdapat gerakan-gerakan saat menunjukkan lokasi nyerinya. Kemudian pasien juga tatapannya adekuat. Selanjutnya saya juga memeriksa moodnya, yaitu mood dan afeknya. Moodnya itu disforia dan afeknya cemas dan menyempit. Untuk keserasiannya itu spasi antara mood dan afek. Selanjutnya saya juga memeriksa pembicaraannya. Pasien berbicara secara spontan, lancar, intonasinya baik, volumenya cukup, suaranya adekuat. Kemudian untuk persepsinya saya akan menilai dengan bertanya seperti ini. Ibu, apakah Ibu sempat mendengar sesuatu yang tidak sempat orang dengarkan? Enggak. Apakah Ibu melihat sesuatu yang tidak orang lain lihat? Enggak. Oke, baik. Untuk penilaian persepsi, tidak ada halusinasi maupun ilusi. Selanjutnya saya akan memeriksa bentuk pikiran, yaitu bentuk pikirnya realistis. Untuk isi pikiran preokupasi terhadap penyakitnya, yaitu sakit kepala yang menjurus ke stroke dan kanker otak. Untuk paham, saya akan menanyakan kepada pasien seperti berikut ini. Ibu, apakah Ibu sempat merasa ada yang memata-mata Ibu? Enggak. Sempat ada yang mengejar-ngejar Ibu? Enggak. Atau Ibu merasa seperti orang yang berdosa di dunia ini? Biasa saja. Oke, baik. Untuk waham, tidak terdapat adanya waham dari pasien. Kemudian untuk progresinya, produktivitas cukup dan koheren. Selanjutnya saya akan memeriksa tingkat kesadaran pasien dengan BCS. Untuk skor eye atau mata, pasien mendapatkan skor 4. Karena dapat membuka mata secara spontan. Untuk verbal, saya akan memeriksa berikut ini. Ibu, apakah Ibu tahu nama panjang Ibu siapa? Sabrina Mutia. Tahu. Ibu tahu sekarang di mana? Tahu, di rumah sakit. Lantai berapa?
Lantai 2. Apakah Ibu ingat tadi pagi makan apa? Nasi goreng dengan telur. Oke, baik. Untuk verbalnya skor 5, karena orientasi baik dan berkata kalimat juga, dan berkesinambungan dengan apa yang ditanyakan. Untuk motorik, apakah Ibu bisa bergerak seperti ini? Seperti ini. Untuk motorik skornya 6, jadi skor pasien dikasih S15, kompos batas kesadaran penuh. Kemudian untuk orientasi, saya akan menanyakan beberapa tanya berikut ya nih. Apakah Ibu tahu sekarang berada di mana? Tahu. Di mana? Rumah sakit. Lantai berapa? 2. Voli apa? Tujuan. Kemudian apakah Ibu tahu sekarang hari apa? Senin. Tanggal berapa? 13 Desember 2020. Apakah Ibu tahu sekarang berada di negara apa? Indonesia. Benua apa? Asia. Oke, baik. Apakah Ibu tahu sekarang jam berapa? Tahu jam 1 Siang, pagi, siang, sore, malam? siang. Oke, baik. Untuk orientasi pasien. Baik, selanjutnya dia akan memeriksa daya ingat atau memori. Apakah Ibu ingat tadi siang barusan ini makan apa? Tadi makan nasi uduk. Oke, baik. Kemudian apakah Ibu ingat tanggal pernikahan Ibu dan suami Ibu? 23 Maret 2004. Saya izin informasi kepada adik Ibu ya, Pak. Ibu ya, Bu. Mbak, apakah benar? Di sini saya asumsikan jadi adik, dia benar. Oke, baik. Untuk daya ingatnya baik. Kemudian Ibu tolong mengeja kata-kata berikut ini. Wahyu WAHYU Dibalik Ibu. UYHAW. Kemudian tolong ulangi angka-angka yang saya sebutkan. 1356711. 1356711. Diulangi Ibu dari belakang. 1176531. Oke, untuk konsentrasi pasien baik. Kemudian selanjutnya untuk membaca dan menulis. Ya, Ibu boleh membaca kalimat nomor 1 di bawah ini. Saya makan roti di taman. Untuk nomor 2 ini sambil dilakukan juga ya Ibu setelah membaca. Ambil kertas ini, lipat menjadi 2, kemudian kembalikan di meja. Baik, silakan Ibu. Oke, baik. Kemudian untuk pemeriksaan visual spasial, Ibu boleh menggambar jam dinding berikut dengan angka-angka secara lengkap dan tunjukkan jarum pada pukul 3 sore tepat. Oke, baik. Pemeriksaan visual spasial pasien baik. Selanjutnya untuk pikiran abstrak, apakah Ibu tahu bahasa berikut ini berakat-rakat dahulu, berenang-renang ke tepian? Tahu? Ya. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke, baik Bu. Jika terjadi kebakaran, apa yang Ibu lakukan? Menelpon ambulan dan pemadam kebakaran. Oke, baik. Jika Ibu membeli terong seharga 20.000 dan dengan dibayar 50.000, berapa kembalian yang akan Ibu dapatkan? 30.000. Oke, untuk sejauh ini bakat dan minat Ibu apa? Menjahit pakaian wanita. Oke, baik. Selanjutnya, sejauh ini saya juga memeriksa pengendalian impuls pasien baik. Untuk sumber informasi kecerdasan juga baik. Kemudian untuk daya nilai dan tilikan. Apakah Ibu tahu Ibu sakit? Apakah Ibu sadar kalau Ibu sakit? Sadar sakit kepala. Apakah Ibu tahu penyebab pastinya? Nggak tahu, makanya saya merasa cemas. Oke, untuk daya nilai dan tilikan skornya 4 karena pasien sadar bahwa pasien sakit namun tidak tahu penyebabnya. Selain itu untuk daya nilai sosialnya, apakah Ibu dan anggota keluarganya cukup baik? Baik, berinteraksi. Oke, baik. Untuk daya nilai sosialnya cukup. Kemudian untuk GAF-nya itu 70-91 karena gejalanya ringan dan menetap namun tidak mengganggu dan lainnya, dan juga fungsi-fungsi lainnya baik. Kemudian untuk realitasnya atau RTA-nya juga cukup baik. Ibu sejauh ini pemeriksaannya sudah selesai. Ibu mungkin ada yang ditanyakan? Tidak ada. Oke, mungkin kalau dari saya Ibu kemungkinan Ibu menderita gangguan kecemasan hipokondrik atau diagnosis pandeminya bisa juga gangguan somatisasi. Nah, kedua penyakit itu merupakan penyakit yang ditimbulkan dari rasa cemas yang berlebihan sehingga dapat membuat tubuh fisiknya itu terganggu sehingga ada kelainan di fisiknya. Jadi gangguan mental yang berpengaruh ke fisik. Nah, untuk obatnya nanti saya akan berikan antidepresan dan antianksieta. Nanti bisa Ibu tebus di bagian farmasi atau di apotek ya Ibu. Kemudian untuk menghindari adanya gejala ini, Ibu bisa istirahat lebih banyak, mengurangi rasa cemasnya, dan melakukan hal yang disenangi. Apakah sejauh ini ada yang ditanyakan? Berarti saya tidak apa-apa ya, Dok? Tidak menderita stroke maupun kanker otak. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu atas konfirmasinya. Sama-sama.